sebenarnya harus kita tunggu siapa yang akan jadi dalam tanda kutip tukang pukulnya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, jadi ada perubahan juga. Prabowo dulu tuh dianggap orang yang nggak mau denger kan, dia maunya sendiri. Sekarang loh kok bisa jadi orang yang mau dengerin gitu. Karena Pak Prabowo itu punya latar belakang yang ada kemiripan dengan Chavez kan, sama-sama pasukan khusus yang pernah terbuang gitu ya. Itu lebih ke friksi internal kali ya, seperti yang pernah kita bahas ya, ada faksi A dan faksi B ya. Tapi sekarang korbannya PKS kan. Oke, kembali lagi di Total Politik dan kita sudah bersama the one and only the great KST Kakek segala tahu. Bambang Harimurti. Iya, yang kita hari ini sama-sama kangen sama Opung Panda. Iya, kemana ya Opung Panda ya? Opung Panda masih antara dua, Mas. Opung Panda dia bisa pertama itu terkejut badan Ganjar kalah, ya kan? Atau yang kedua dia kaget Prabowo Gibran yang menang, Mas. Tapi saya nonton salah satu podcastnya, dia sekarang ini mengatakan, wah ternyata benar almarhum TK dulu dia udah bilang kenapa TK nggak setuju Jokowi. Iya. Waktu pilkada DKI. Iya betul. Betul, karena Pak Taufik waktu itu ini ya menjagokan Fauzi Bowo dengan Jenderal Adang ya kalau salah ya, ada Ruhyatna ya. Dan waktu dia nanya kenapa kamu nggak dukung Pak Jokowi, kamu lihat matanya. Opung kan gitu mengeluarkan fakta-fakta ini sesuai konteks saja kan. Sesuai suasana. Tapi udah bayar belum dia wine-nya? Udah. Dia naikin ini ya Mas, naikin taruhannya jadi whisky, jadi lebih mahal. Konkret nih kalau Opung Panda masalah bertaruh ini agak. Iya, cepet pembayarannya cepet ya. Gak perlu ditagih. Gak perlu, dia ingat dia. Iya, dan ini tiba-tiba aja semalam Mas, saya lagi lihat YouTube, tiba-tiba masuk, kalau YouTube itu apa ya, Explore atau FYP ya? Ya, notification ya. Tiba-tiba ada muncul lagi file lama. Kontennya Rizal Ramli, Opung Panda sama BHM. Waktu itu Bang Rizal klarifikasi lah. Yang soal ayam Afrika ini. Iya, soal bagaimana beliau di reshuffle, dia diangkat sama Jokowi, soal betul kan? Pernyataan JK ya. Betul. Dan benar nggak bahwa Bang Rizal itu masuk untuk ditanam untuk melawan atau menjadi penyeimbang dari Pak JK gitu. Kalau kata Opung Panda, itulah kau Jal, ya kan? Ini ada dua orang nih bertarung nih, ya kan? Kau kebakar di tengah-tengah kan? Kena reshuffle nih pamiliku deh kan? Tapi juga ya almarhum ya. Betul. Dan sekarang nih isu-isu ekonomi ini kalau ada Bang Rizal kan bisa nih. Ya. Dia pasti ngelit nih soal badan penerimaan negara, macam-macam, nggak apa-apa Mas. Tapi ya gitu ya, kalau kita lihat situasi hari ini itu memang agak kita bisa bilang orang mulai kaget-kagetan gitu. Seperti halnya Opung. Kalau Opung kan terkejut Prabowo menang dan terkejut Ganjar kalah. Kenapa kalahnya setelah itu? Gitu. Satu lagi terkejutnya terkejut Jokowi kok bisa balik badan secepat dan sedramatis itu. Nah itu Opung aja terlalu tidak mau melihat indikasi konfirmasi, bias konfirmasi. Padahal kan kita udah berkali-kali ya, udah kasih hint-hint ya. Dia terlalu percaya aja. Nggak mungkin lah Jokowi ini. Dan dampaknya kita lihat loh ya, bahwa ternyata kan kita pernah nyalonin Ibu Mega. Ibu Mega itu lebih tinggi loh dapat vote-nya ketika calon presiden. Baik 2004 atau 2009. Jadi yang pertama 26%, yang kedua 23%. Jadi PDI Perjuangan nggak pernah sehancur ini ya? Iya. Kandidatnya? Iya ya. PDI Perjuangan 4 kali pemilu langsung, 2 kali Bu Mega, 2 kali Pak Jokowi ya. Iya. Karena waktu itu memang. Dan 1 kali Mas Ganjar 5 nih. Kayaknya PDI Perjuangannya nggak friksi sekarang gitu. Kalau sekarang kan
dia melawan presiden. Dalam artian presiden yang dirinya juga gitu. Betul. Iya kan? Kalau dulu kan Melawan presiden yang orang lain ya. Ya lawannya orang lain, bahkan dia makin solid di 2004 karena ada narasi dikhianati SBY gitu misalnya. Di 2009 juga sama sebenarnya kan. Betul, tapi satu sisi yang memenangkan Pak SBY justru narasinya lebih major. Bu Mega menzolimi Pak SBY. Gitu. Tapi yang menarik kan PDIP Ibu Mega lah terutama tetap menjadi faktor penentu juga. Sekarang pun kan lucu pembentukan koalisi ini nunggu Bu Mega dan PDIP kan. Menurut Mas Bambang, Bu Mega dan Pak Prabowo ini akan ketemu nggak? Kan masalahnya sama Pak Jokowi. Nah tapi problemnya adalah ketika apabila Bu Mega bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo, di situ ada 2 obstacles. Pertama itu Pak Jokowi anaknya menjadi wapres. Yang kedua Pak SBY juga ada di situ. Udah nunggu ini seperti halnya ribut PKS dan Gelora nih kan. Ada Gelora Bang Fahri dari situ kan. PKS mau masuk nih. Iya, jadi ada 3 hambatan kan. Yang pertama karena Bu Mega dengan Pak Jokowi belum selesai lah. Yang kedua ya Bu Mega dengan Pak SBY juga belum selesai kan. Dan yang ketiga ya kasus masalah kalau Bu Mega ada satu lagi kok tiba-tiba saya lupa. Bu Mega sama Pak SBY. Bu Mega dengan Pak Jokowi. Terus? Ya mungkin ketiga dari keluarga Bu Mega sendiri ya mungkin belum ada kesatuan pendapat. Itu lebih ke friksi internal kali ya. Seperti yang pernah kita bahas ya, ada faksi A dan faksi B ya. Tapi sekarang korbannya PKS kan. Karena kelihatannya Pak Prabowo nunggu. Baru kalau PDIP jelas mau jadi oposisi, dia akan terima PKS gitu. Karena dia takutnya kalau dia terima PKS sekarang malah Bu Mega pasti nggak mau. Tapi ada satu tanda-tanda nih Mas. Aku nggak tahu membacanya gimana ya. Pak Prabowo sudah datang ke Nasdem 2 kali. Dan datang ke PKB sekali. Itu 2 partai yang mendukung Anies. Satu yang dia tidak datangi, yaitu PKS. Betul, karena nunggu Bu Mega ini. Nggak, kenapa PKS jadi pengecualian dibanding 2 partai lain yang sama-sama mendukung Anies? Ya karena menurut saya sih Bu Mega nggak ada masalah dengan PKB, ya kan? Bu Mega juga nggak ada masalah sebetulnya dengan Anies juga nggak ada masalah sebetulnya Bu Meganya ya. Tapi kalau dengan PKS kan dari dulu berlawanan itu. Oh ini ideologis, ini soal branding nih ya. Iya. Tapi lebih bermasalah mana? Bu Mega bergabung dengan Pak Jokowi dan Pak SBY dan Gibran yang ada di tubuhnya Pak Prabowo sekarang ya, kalau mau masuk ya. Atau ya bersama PKS di luar yang juga sama-sama nggak nyambung gitu. Kalau dianggap nggak nyambung ya BHM, PDI dan PKS. Ya justru itu karena itu kan Pak Prabowo nunggu nih siapa yang akan jadi oposisi, apakah PKS atau PDIP. Sebetulnya PKS nggak mau kan sekarang jadi oposisi. Tapi Pak Prabowo kelihatannya masih ingin kalau bisa PDIP gabung. Nah, dan saya lihat itu sama posisinya sebetulnya seperti dulu posisi Prabowo menghadapi Caimin kan. Caimin kan udah pengen jadi wapresnya kan. Ya udahlah akhirnya diterima, tapi begitu Caiminnya pindah ke Anies karena Caimin ngerasa makin tidak aman di dalam kelihatannya karena Prabowo tidak memberi kepastian, ya kan? Akhirnya dia pindah. Nah, ini juga apakah PKS akan mengambil sikap seperti Caimin? Ya udahlah ketimbang kita digantung sekalian aja jadi oposisi itu. Atau ini yang paling nggak masuk akal sebetulnya. Kalau tahu-tahu out of the box dia bilang kita gabung aja ke PDIP, ya kan? Ya, tapi itu kan ya. Tapi dalam politik nggak bisa sih dibilang sesuatu tuh impossible, paling improbable. Tapi impossible tuh nggak ada dalam politik. Ya membayangkan PKS dan PKB dalam satu langgam aja ya, itu aja juga, kan udah luar biasa kan. Dulu kayaknya agak berat tuh karena NU kan ideologinya apa? Walaupun kalau kita lihat untuk pilkada sebetulnya hal-hal seperti ini udah cair kan.
Kalau kita lihat di pilkada, PKS dengan PKB ada gabung, PKS dengan PDI ada juga. Jadi Bahkan semua Pak Jokowi- partai bisa bergabung lah. Bahkan Pak Jokowi di Solo kalau nggak salah PKS dan PDI ya, koalisinya ya. Termasuk yang unik kan juga Ridwan Kamil kan, dulu awalnya dukung PKS. Nah sekarang jadi Golkar. Ya. Waktu di Surabaya juga Bu Risma kan yang belain PKS waktu itu kan. Yang melawan PDI. Iya betul, iya betul. Iya kan? Ya, mau- Tapi untungnya yang Megawati Bu Risma. akhirnya dukung Bu Risma. Yang mau memakzulkan Bu Risma waktu itu PDI ya. PDIP wakilnya kan. Dan senior PDIP Jawa Timur lah, Iya, iya, Surabaya. Iya kan? Malah PKS yang bantuin kan. Jadi kalau kita lihat memang ikatannya kan memang bukan Ideologi. ya. Ya kan ikatannya sekarang kalau kita lihat misalnya Pak Prabowo dengan Bu Mega kan lebih dari itu, yaitu sama-sama anak Menteng ini kan. Iya. Dua-duanya besar dan tumbuh di Menteng gitu kan. Walaupun Iya, tradisi ya. orang tua mereka pernah berseberangan kan. Berseberangan. Ya, bahkan saya ingat tuh salah satu ahli hukum Indonesia terkenal dulu, dia jaksa. Pasti ingat ya, ahli hukum angkasa tuh. Dia pernah jadi Kita wakil. nggak pernah jadi astronot. Nah, BHM kan astronot. bukan ini, aduh siapa nama orang Sunda ini namanya. Dia akhirnya jadi hukum angkasa internasional. Muhtar Kusumaatmadja, Pak. Bukan kawannya. Aduh. Tapi ceritanya Romli itu jadi- Artaswasmita. bukan, lebih senior. Aduh, nanti kalau ingat ya kita sebut. Tapi di memoarnya dia cerita, satu hari pada saat dia menjadi jaksa, dipanggil bosnya. Oh, Benyamin Mangkudilaga. Bukan, orang Sunda. Itu juga Sunda. Itu Banten ya. Heeh. Dipanggil sama bosnya, dia bilang, kamu tangkap Sumitro. Wah, dia kaget. Salahnya apa? Nggak penting, pokoknya kamu tangkap Sumitro. Kata Bung Karno. Kata bosnya. Ya udah loh, kalau nggak ada salahnya gimana? Wah, ini perintah dari Panglima tertinggi Bung Karno lah. Nah, akhirnya dia tanya kenapa? Soalnya Bung Karno marah-marah. Ini kok yang ditangkepin jaksa korupsi itu teman-temannya PNI semua. Harus ada dong dari PSI yang ditangkap. Jadi akhirnya dia disuruh, ini perintah laksanakan. Berangkatlah dia ketemu sama Sumitro. Terus dia bilang sama Sumitro, saya nih disuruh nangkep kamu, padahal kamu nggak salah. Udah kamu kabur aja. Oh. Akhirnya terbanglah dia ke Sumatera, bergabung dengan PDRI Purmesta. Jadi itu cerita dia di memoir gitu. Jadi bukan pilihan. bukan karena ideologi, karena apa, tapi didorong untuk ke sana. Nah, cuma begitu dia didorong ke situ, rupanya dia cepet. Ya udah sekalian gitu, dia cari bantuan kan ke Amerika. Nah, ini juga terjadi peristiwa lucu, ternyata nggak cuma di Indonesia. Waktu itu Ahmad Yani dan tentara-tentara angkatan darat yang dididik di Amerika banyak punya teman di Pentagon. Ya kan, termasuk salah satunya saya kenal tuh, ada seorang kolonel di Indonesia, George Benson, saya ingat, almarhum juga. Nah, ya, Benson, ya. Nah, kemudian terjadi pemberontakan PRI Purmesta kan. Nah, rupanya CIA lewat Filipina, lewat Aquino mendukung PRI Purmesta ini. Dia Arroyo. bukan Aquino masih muda waktu itu, wartawan. Oke. Nah, rupanya dia deket, direkrut lah sama CIA sampai ke Manado segala. Nah, dia tuh temannya Des Alwi juga. Iya. Nah, kemudian mereka bantu kan, dikasih bahkan waktu itu senjatanya basoka, uang berpeti-peti, diterjunin di Sumatera Barat. Dari Indonesia Pak Yani kirim Jenderal Benny Murdani. Itu unik juga, itu agak legendaris ceritanya karena dia melatih anak buahnya terjun payung, dia sendiri nggak sempat. Sehingga ketika akhirnya dia harus terjun di Sumatera itu, dia minta didorong aja Pak, tanpa latihan. Tapi kan terjun kambing kan, begitu loncat langsung ngembang payungnya. Buka parasut. Iya, langsung buka. Terjun kambing. Jadi itu cerita zaman itu emang unik-unik. Nah, jadi lucu, di satu sisi Pentagon bantuin Ahmad Yani dan kawan-kawan untuk melawan PRI Purmesta. Ya kan, dia kirim itu pasukan ke situ, ke Sumatera Barat, kampungnya dia, sama ke Sulawesi dan Ambon. Sementara CIA bantuin pemberontak ini. Jadi Amerika sama Amerika, cuman
di sini di Amerika antara Pentagon sama CIA, kalau di sini antara Bung Karno dengan PRRI. Jadi kacau lah ini kalau lihat sejarah. Ya itu kan CIA juga semua punya kompartemennya masing-masing, Iya, yang iya, belum betul. tentu bisa saling mengetahui Ya, ini kan BAM. dan waktu itu CIA itu lebih belum institusi seperti sekarang, lebih karena geng. Iya. Anak-anak muda yang Jet dari set, OSS jet set. lah ya, geng itu. Iya. Pentagon kan lebih militer, ini kelompok-kelompok lawyer. Ini Dulles Brothers ya. Dallas, zaman Dallas. zamannya. Dallas Brothers ini Ya, satu Dallas tuh Menlu bantu dan situ. satu Director of CIA. Iya, satu Kita waktu itu kalau nggak salah aku baca Metode Jakarta itu ambassador kita Howard Jones. Howard kok. Johnson. Nah, itu juga pro Iya. Bung Karno sebetulnya. Betul, dia yang menyarankan CIA untuk daripada lu lawan nih bareng, Iya. lu bina aja nih tentara-tentara Iya, yang kemudian dikirim, dalam ya. dokumen Gilchrist dibilangnya local army friends itu kan. Ya. Termasuk salah satu yang juga bisa cerita soal ini, Pak Sidarto tahu kan? Ajudan presiden. Yang sekarang jadi anggota Pimpres ya. Pimpres. Ya, beliau tuh cerita, Darto. Beliau tuh kenapa diminta untuk jadi ajudan Bung Karno setelah Bung Karno turun? Karena dia dianggap didikan Amerika, jadi Mata-mata. kesetiaannya nggak terhadap Orde Baru nggak diragukan gitu. Tapi Pak Sidarto kan manusia, dia lihat Bung Karno diperlakukan begitu buruk, nangis juga dia. Ya ini, jadi kadang-kadang kita nggak bisa lihat, karena ini persoalan manusia tuh unsur-unsur kemanusiaan Ya. tetap tinggi gitu loh, nggak bisa sekedar lihat seperti ideologi aja. Nah, Jadi ini sama, kembali ke tergantung pada hubungan personalia antara antara Bu Bu Mega Mega dengan Pak Prabowo apa segala. Saya yakin sih ya kalau Bu Mega, terutama Bu Mega, kalau Prabowo mungkin nggak tahu. Kalau Bu Mega yakin bisa ketemu tanpa bocor, saya rasa Bu Mega mau ketemu Prabowo. karena Bu Mega kan sangat sentimental untuk hubungan-hubungan seperti ini Mas. Dulu ada yang bisa teriak kudu gitu kan. Itu Dulu ayahnya kan dulu. ya hubungannya dengan Kim Jong Il. Iya. Itu Dan karena kita- lebih ke faktor-faktor dulu sama-sama anak-anak ininya Bung Karno lah. Iya, sama Temannya Bung Karno. ketika siapa namanya anaknya Pak Ali Sadikin yang Boy. Boy pengen jadi gubernur. Bu Mega langsung mendukung karena dia bisa paham katanya. Karena dulu waktu Bu Mega dan keluarga Bung Karno lagi agak sulit gitu, kan Pak Ali Sadikin yang bantu kasih rumah dan sebagainya. Jadi ini banyak hubungan interpersonal yang kalau kita tidak mengetahui, analisis kita bisa berantakan gitu karena analisisnya pakai teori-teori akademik ya. Iya, dan jangan-jangan membaca kekuatan politik sekarang juga untuk hubungan-hubungan yang sangat personal dan punya tradisi akar masa lalu itu juga bisa membuyarkan peta-peta yang terjadi sekarang gitu Mas. Betul, bisa bubarkan. Nah, termasuk ini kan, saya sih dari luar ya, saya nggak punya info mendalam. Tapi saya punya feeling sekarang Pak Prabowo itu genuine merasa perlu semacam berguru lah pada Pak Jokowi gitu. Ya, dari tadinya anti, terus dia merasa lah ini kayaknya ada benarnya juga. Walaupun bukan orang-orang sekelilingnya jelas nggak seperti itu gitu. Tapi kalau Prabowo-nya sendiri saya lihat ada personal feeling yang mungkin harus kita perhatiin juga gitu. Iya. Termasuk dalam ini ya Mas. Mungkin kalau berbaikan dengan Bu Mega, peluang-peluangnya karena punya ikatan-ikatan masa lalu yang kadang-kadang kita nggak bisa baca atau kita nggak bisa pahami ya dalam konteks sekarang ya. Termasuk memilih personalia di kabinet nggak? Akan memperhitungkan nggak tradisi yang panjang, relasi yang kepercayaan panjang, lah ya. kepercayaan yang lama. Ya saya kira iyalah, makanya kan Dibanding Pak Jokowi yang mungkin ya dianggap relatif newcomer dalam dalam dunia. elite establishment ini ya. Kalau kata almarhum Kristianto Wibisono bukan grup menteng lah. Pak Bowo tuh grup menteng lah ya kalau ya. Prabowo, Gus Dur, Mega. Iya. SBY agak out sebetulnya. Tapi karena dia menikah dengan Sarwedi ya jadi menteng masuk. juga. Ya, gue SBY itu kayak gue di Ciputat lah. Oh iya, lu persis lu ya benar. Ya dia menikah dengan putranya Ihsan Ali Fauzi. Putri. Putrinya Ihsan Ali Fauzi. Ya kan jadi langsung
elit Ciputat ente langsung kan. bisa ngobrol ya. Iya, sama Kalau om-om. enggak ini siapa ini ya kan gitu. Dia manggil Saiful Mujani aja Profesor Ipung ini Om Ipung. Iya, semuanya, Bos. Jayadi Hanan, Om Jayadi. Jayadi, Ya kan? kan panggil Om semua. Cuma Aceh Hasan aja dipanggil Bang. Kang, Oh, Kang, iya. kan. Kalau Kang Harusnya lu manggil dia Om juga, Bro. Om. Iya. Kan teman bapak lu. Bosnya Om gua dulu di Orang Banten ya. di Tempo. Oh iya. Bram Ali Fauzi. Oh iya, bosnya Om Bram. Yang pindah ke nikel itu ya. Iya, enggak dia apa dia? Nyumon. Mula-mula Inko kan pindahnya. Jadi anak tambang sebelum orang main tambang dia udah nambang dulu ya. BHM punya kader, Bos. Iya. Dulu juga ada Indonesia ini salah dulu melihat kenapa dulu kan ada Pak Nasution tuh punya jenderal siapa tuh salah satu tangan kanannya tuh. Tapi mereka pecah akhirnya. Wah, segala macam analisis akademis. Belakangan baru mereka sadar ternyata perpecahan itu karena istri-istri mereka berantem. Nah, Bu Juana sama istrinya itu. Istrinya siapa sih namanya Pak? Kemal Idris bukan? Bukan seorang kepercayaannya yang kemudian pecah tengah jalan. Nah, ini sama persis seperti Pak Jokowi dengan ketika soal Gibran kan banyak analisa macam-macam, tapi sementara ini kelihatannya yang paling benar ada perpecahan keluarga Pak Jokowi sendiri kan antara keluarga Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Itu agak berat. agak maksudnya kelihatan juga kan kalau kita lihat ada beberapa eksponen yang ada di Mas Ganjar gitu ya, kalau misalnya gitu bisa kita simpulkan. Jadi itu kan minta backup. Jadi di Indonesia tuh interpersonal relation tuh masih sangat dominan ya. Itu kalau kata Lee Kuan Yew waktu diwawancara sama Farid Zakaria itu dia nyebutnya the Asian values. Ya kadang-kadang Amerika dan itu uniknya padahal Lee Kuan Yew itu sama sekali bukan orang Asia, dia tuh Inggris banget orangnya karena dia sekolah di Inggris. Badannya aja Chinese Iya, badannya aja Chinese. Orang tuanya lahir di Semarang kan tuh. Orang tuanya lahir di Semarang kan. Iya, tapi lama-lama dia nggak mau ngakuin karena itu dianggap negatif. Iya. Dia lahir di Singapura aja. Softwarenya Inggris tuh Mas ya. Oh, dia benar-benar Inggris. Ya meritokrasi itu kan tidak ada di Asian values. Iya. Cocok dia jadi gubernur jenderal Hong Kong itu cocok deh. Kemarin itu kan sama anak-anak lah di sini Mas nanya ke saya, staf total politik kan. Gimana sih ngelihat politik dinasti, terus ukuran-ukuran untuk menilai sebuah democratic state gitu. Pertanyaan dari anak-anak gitu kan. Gimana sosiologi ada nggak ngelihat itu kan, karena kan kalau kita mengukur demokrasi hari ini kan terbuka, partly demokrasi, full demokrasi, itu kan pakai ukuran-ukuran yang dibuat oleh akademisi akademisi, Freedom House segala macam gitu ya. Kalau di politik itu ada Robert Dahl kan. Di sosiologi kan juga sama sebenarnya. Masyarakat tuh bergerak dari tradisional ke modern, Gesellschaft, Gemeinschaft, terus metafisika rasional gitu kan, dengan ukuran-ukurannya mereka gitu Barat kan. ya? Barat dan ukuran pencerahan Eropa tentunya gitu. Nah terus mendewakan rasionalitas lah ya. Muncullah Lee Kuan Yew dengan Asian value ini kan, yang ternyata terbukti maju kok negaranya kan. Jangan-jangan soft authoritarian. Soft authoritarian itu di essence of democracy of Asia. Justifikasi terhadap Asian value. Iya. Padahal kalau kita lihat ya, saya kebetulan dikasih bukunya sama Pak Lee Kuan Yew. Itu adalah salah satu contoh bagaimana dia bukan orang Asia. Gimana? Itu dia punya 3 sahabat dekat. Yang kemudian jadi menteri bahkan. Lalu satu saat ketahuan korupsinya itu kecil. Terus dia diadili kan. Nah, salah satu dari menteri itu tulis surat ke Lee Kuan Yew minta ketemu aja. Nggak dibalas, nggak diapa-apain. Akhirnya dia mutusin bunuh diri. Dan dia tulis surat pengantar sebelum bunuh diri itu ke Lee Kuan Yew. Ya, dia minta maaf dan sebagainya. Dan di situ Lee Kuan Yew juga menulis sebenarnya berat banget bagi dia. Itu kalau Asian values
nggak mungkin tuh, pasti ditolong itu. Karena kekeluargaan kan. Kekeluargaan kan, pasti misalnya dihukum terus kasih gerasi gitu loh. Iya bisa Iya kan? bisa tuh ya. Iya. Dikasih ya sekarang Pak gini aja, bagaimana Asian Values itu, bagaimana pemerintahan kita pasca reformasi memperlakukan Pak Harto. Iya. Itu Asian Values kan? Menghormati orang tua. Iya. Menghormati Dan orang tua. Bagaimana Lee Kuan Yew dulu menggantung Usman dan Harun. Itu bukan Asian Values tuh. Tapi ya Harto agak sadis juga dulu kan. Iya. Ya Kepada tapi kan PKI. itu dilakukan dalam rangka menjaga kehidupan bersama. Ya, meritokrasi karena dia kalau menurut aku dia memang ya itu kan sangat modern, meritokrasi itu modern. Ya Bung Karno dulu memperlakukan Alan Pope misalnya yang Iya. udah tahu itu kan. Iya. Atau orang yang siapa Mas yang ini yang nembak-nembak Iya. pakai pesawat tuh. Ya, Maukar. baru sesudah dia sukses dan tua, dia mulai kembali ke Asian Values. Akhirnya yang jadi Perdana Menteri anaknya kan. Tapi itu pun nggak langsung kan. Enggak. Lewat Goh Chok Tong dulu. Iya, ada inaugurasi transisi dulu. Iya. Ada magang dulu ya. Iya. Oh Tapi gitu. ya, Lee Hsien Loong itu kan militer kan Mas dia. Iya. Dan militer di Singapura itu beda sama yang di Indonesia. 45 tahun udah pensiun, Bro. Umur 40 udah brigjen tuh si Iya. Lee Hsien Loong itu. Di Singapura tuh kebetulan saya agak pelajarin dikit. Di sana tuh pangkat paling sensitif tuh mayor. Jadi banyak sekali mayor itu yang berhenti pensiun di situ. Tapi kan umurnya masih 40-an. Jadi biasanya mereka bukan di pensiun, tapi dilihat, kayaknya yang benar-benar akan terus cuma minoritas lah. Sisanya ditawarin, kalian ikut second career. Iya. Dilatih apa aja gitu, lalu mereka mengundurkan diri, pindah ke karir barunya pada pangkat mayor. Iya. Nah itu agak ditiru juga kelihatannya sama Agus. Gue waktu itu pernah ngobrol sama Bang Jansen di sini sampai malam Mary ya. Jadi banyak generasinya Mas AHY itu yang kemudian mundur gitu ya. Banyak juga yang kemudian ikut ke Pak Prabowo gitu ya, yang terutama orang-orang yang sekolah di apa? Di Taruman Nusantara, Kalau itu kan normal Mas, Taruman Nusantara terus kemudian pakai jalur akademi militer. Ini apa Northwestern apa? Oh iya ada sekolahnya- Northeastern. Northeastern. Ya saya kenal juga di beberapa Amerika. mereka. Ya. Beberapa orang misalnya kayak sekarang Sekjen Partai Demokrat, Ya. Bang Rifki, adanya Bang Rafli, Ya. mungkin angkatannya Mas Sugiono gitu segala macam itu yang katanya, dan banyak dari mereka yang pada akhirnya karena meskipun lu sekolah dengan pendidikan militer di Amerika, tapi lu di sini tetap jadi second class karena ya first classnya adalah lulusan akademi militer. Jadi kesempatan lu untuk menepati jabatan-jabatan yang sangat strategis itu mungkin ada, tapi peluangnya ya setelah kecil akademi militer dulu. Sehingga itu Mas, ketika kenapa banyak yang pensiun ketika mayor itu karena masa ikatan dinasnya sudah habis. Selesai, ya. 16 tahun Dan apa itu berapa juga gitu, 14 tradisi tahun ya. Itu juga tradisi di Inggris yang kemudian agak ditiru di Amerika. Jadi di Inggris itu bahkan ya tradisinya itu biasanya anak bangsawan gitu, termasuk anak raja itu harus masuk militer. Dan biasanya sampai pangkat mayor aja. Sampai pangkat mayor lalu dia berhenti ke karir berikutnya. Jadi itu dianggap sebagai bagian dari pendidikan elit. Nah, kalau di Inggris seperti kawannya BHM ya, Hun Manet. Tapi dia kan sampai jenderal. Kalau di Amerika itu lucu malahan. Di Amerika itu yang dianggap elit banget tuh angkatan laut. Navy. Jadi dia masuk sampai mayor di Navy, atau kalau dia mau agak maco sedikit marinir. Dan marinir itu karena USMC karena dia jadi tradisi ya. Dia itu di Kongres dan Senator Amerika itu alumni marinir itu sangat mayoritas. Sehingga lucu, kadang-kadang anggaran itu kan ditentukan Pentagon. Jadi kan masing-masing angkatan ngajuin anggaran ke Pentagon, sama Pentagon disisir, diterusin ke Kongres. Nah, seringkali kalau marinir itu anggarannya udah dipotong Pentagon, sampai di Kongres dimasukin lagi sama Kongres karena alumninya tuh mereka kuat juga. gitu loh. Kayak di sini tuh infanteri kali ya. Ya Kopassus kali ya. Iya Kopassus ya. Nah, ini ngomong-ngomong Kopassus sih Mas. Tadi ada yang menarik nih ya dari omongan Mas BM itu, jalur militer itu adalah Karir ya, semacam elit ya. Semacam edukasi untuk menjadi elit gitu kan.
Kalau training ground. Ya, jadi sosial ini ya, peningkatan status sosial. Ya, social climbing. Ya. Kalau di Inggris malah sampai batalionnya biasanya tradisi masing-masing. Kalau keluarga ini nanti masuknya batalion ini. Keluarga kerajaan kan hampir semuanya Navy kan Mas ya? Iya. Karena di Inggris itu juga Navy dianggap paling. Karena Navy dulu kan yang keluar negeri kemana-mana. King Charles, semua anak-anak itu Navy, termasuk Prince Philip. Iya kan, artinya kan kita itu memang butuh lah latihan untuk menjadi elit nih, pelatihan untuk menjadi elit nih butuh gitu. Kepemimpinan biasanya, pelatihan pemimpinan. Nah ini kalau Mas BAM melihat gimana sih menteng-menteng ini nih dalam sebagai sebuah ekosistem elit juga nih. Kawah Chandra di muka ini Mas. Iya. Pergaulan menteng ini apakah jadi tempat ekosistem yang tepat untuk pembibitan, pendidikan, dan aklimatisasi menuju elit yang berkuasa gitu? Ya itu kan sebenarnya nggak cuma dia. Dulu ketika Prabowo masuk Akabri, kan dia sebenarnya udah sekolah di Amerika, udah diterima. Tapi ketika itu pertimbangannya kalau mau jadi presiden di Indonesia harus masuk Akabri. Jadi secara sadar dia tinggalkan dan sempat dibully juga karena bahasa Indonesianya ketika itu lebih lancar bahasa Inggrisnya ketimbang bahasa Indonesianya. Masuk Akabri pula kan. Mimpi aja jangan bahasa Inggris ya. Iya, jadi ya itu membuktikan bahwa ada kepercayaan pada saat Orde Baru itu kalau mau jadi leaders di Indonesia ya harus masuk tentara. Nah, sekarang kelihatannya kita mulai evolve seperti negara maju. Masuk tentara tapi nggak perlu sampai jadi jenderal. Ya kan itu tadi, keluar masuk. Walaupun di kita ada push faktor yang lain, karena mereka merasa kalau masuknya bukan dari non akademi militer, non Magelang lah. Nah, ya itu lebih berat lah, lebih susah ya. Magelang aja belum tentu dapat semua, apalagi non Magelang gitu kan. Ya kemarin itu ada mantan Bupati Batang teman saya Pak Yoyo Rio Sudibyo. Mayor juga Akmil 94 dia. Dia pensiun dini di Mayor, terus jadi pebisnis. Habis itu jadi bupati dan bupati sukses yang dapat Bung Hatta Anti Corruption Award juga dulu setelah Pak Ahok ya. Iya setelah, dan barengan sama Bu Risma tuh dia dapat dulu. Ya kan? Nelpon kan. Dia kan baru kepilih anggota DPR RI dari Nasdem. Iya. Ya kan? Nelpon saya kemarin. Ri, gimana ini nih? Saya kompor-kompori lah kan. Pak, paten juga nih kalau Komisi 1 nih gitu. Wah, kenapa gitu? Ini kan Bapak bisa pidato-pidato depan jenderal. Kapan lagi? Iya, nanti kan RDP yang datang tuh KSAD, Panglima kan. Itu kan bintang di Komisi 1 ya. Iya, Komisi 1 bintang-bintang semua. Bapak bisa orasi, begini cara perang itu jenderal kan. Bapak bisa kasih insight, masukan-masukan sama jenderal. Pas presentasi beli alutsista ini nggak ada di lapangan nih nggak begini nih ya, bisa gitu. Gua bilang gitu. Ada pendahulunya dulu teman saya juga dulu almarhum Mayor Bambang Timawar. Kan dipecat. Mayor kan. Terakhir kan jadi anggota DPR kan. Almarhum meninggal. Salah satu orang kepercayaannya Pak Prabowo juga ya. Ini masuk Komisi 1 Pak. Paten ya. Paten nih, teman. Jenderal bisa betul ya. Bapak hadapan sama jenderal-jenderal ini gagah. Bapak ditunjuk, kalau saya dipilih rakyat. Bisa kayak gitu tuh debat itu. Oh iya, gitu ya katanya kan. Ya udah tak telepon dulu deh ini. Aku mau pindah aja tuh. Kemarin aku udah daftar Komisi 3. Saya pernah baca. Ada seorang di Amerika kan kalau kayak di kita zaman Bung Karno tuh tiap angkatan komandannya tuh menteri. Jadi ada Menteri Angkatan Udara, Menteri Angkatan Laut namanya. Nah, Menteri Angkatan Udaranya pernah orang hitam ya. Dia itu tadinya pilot di Angkatan Udara. Ya umur 30-an gitu, udah pangkatnya letkol. Itu di Amerika? Di Amerika, dia pensiun, terus dia masuk politik. Akhirnya menang, jadi Menteri Angkatan Udara, itu senior-seniornya dia di bawahan dia. Iya. Baru akhirnya jabatan politik lah yang membuat dia bisa berbicara lagi dengan struktur angkatan bersenjata ini ya. Tapi itu yang diomongin Mas BAM benar. Ketika gua ketemu sama Pak Yoyo gitu misalnya. Ini ya kalau sekolah kan kayaknya sekolah kita lebih bagus lah UI S1 kan. Dia
ya gue bilang lulusan SMA lah gitu Ya, kan, ya. yang dilatih di akademi militer Ya. kemudian gitu kan. Tapi memang dalam hal pemahaman soal leadership, dalam hal Mental. mentalitas, memang mereka punya ya apa yang BM katakan tadi itu educated as an elite group gitu. Iya. Kebayang nggak lu dengan infrastruktur pendidikan dan mental kayak Mas AHY misalnya. Mas AHY itu Akademi Taruna Nusantara, Ya, ya. Akademi Militer Adi Makayasa, Ya. dan dilengkapi alutsista Ya. dengan sekolah di Harvard, di Terus dia jadi pasukan PBB. di mana NTU, pasukan PBB. Harusnya ini krem de la krem ya. Ya. Dan akhirnya Mas AHY dengan jabatan menteri ini, dia bisa tuh datang ke kantor Panglima, Ya. ke kantor Kapolri untuk bicara mengenai. Ya. Kalau enggak kan mungkin Riku juga. Kalau Mas. enggak dia paling pangkatnya sekarang kalau udah Brigjen aja untung kan. Ya mungkin ya. Ya. Nah, iya Brigjen harusnya. Kayak waktu masih ingat Mas, ada ini terakhir ada parade senja yang dibikin sama Kementerian Pertahanan tahun lalu dalam rangka kalau nggak salah 17-an ya. Itu ada Pak Presiden Jokowi, ada Presiden SBY, dan ada Pak Prabowo yang pakai baju putih-putih bagus itu, jenderal-jenderal tua semua datang, Wiranto, Pak Endro, Pak Agung pakai baju bibit Waluyo, pakai semua tuh, Pak Tri yang mimpin. Tapi ada Mas AHY di situ. Ya. Agak gue ngelihatnya, oh iya dia kelihatan agak Riku gitu Riku karena ya, pasti senior dia datang bersama Pak SBY, bintang 4, presiden ke-6. Ya. Tapi beliau di pundaknya kan harus pakai pangkat. Ya. Jadi masuk ke ruang VIP, Mayor, ya. ruang apa itu aku kelihatnya sih ya agak Bunga 2 ya. bunga 1 bos. 1 ya mayor ya. Iya kan, maksudnya yang terima dia tuh sekjen bintang 2, bintang 1. Walaupun saya ingat tuh Tiga. antara lain keputusan dia keluar karena dia merasa karirnya nggak mungkin maju karena dia kan udah danyon, harusnya letkol. Iya. Lalu pada tanggal harusnya dia jadi letkol ditunda kan. Jadi itu dianggap pesan deh nggak mungkin maju. Mas, ini kita lihat Pak Prabowo kan terikat dalam tradisi itu. Iya. Dalam terikat dilatih menjadi elit, selain beliau juga anak elit gitu. Ya. Terlatih menjadi elit itu di Tentara. akademi apa tentara ya. pendidikan kemiliteran lah, dan juga dinas-dinas kemiliteran. Cucu mantu presiden pula dulu Mantu ya. presiden yang militer pula. Iya kan? Lengkap juga ini ya. Dan militernya Kopassus lagi ya. Kopassus gitu. Nah, pertanyaannya gini. Apakah ya ini lagi-lagi soal isu supremasi sipil gitu misalnya. Apakah cara-cara sipil dalam mengelola negara ini nanti akan semakin menjadi pertanyaan? Nih misalnya kayak dulu nih, lu ingat gak tim sepak bola kita dilatih sama tentara, ingat gak lu? Iya, iya. Ada Iya ya? kan? Ada. Iya ada. Ada. Ini ada pengamat yang bilang ini adalah kemunduran dunia olahraga karena yang melatih militer kan. Iya. Dan lu dulu menurut gua ya, kayaknya sampai kapan ya? Mungkin sampai sekarang atau ketua KONI-nya itu selalu jenderal. Militer, ya. Iya kan Mas? Terakhir Pak Marsiano. Masih nggak ya Pak Marsiano ya? Mungkin masih. Jenderal Marsiano. Nah, ini gimana nih beberapa Mas kali melihat aja. the future demokrasi ketika kita Ya, dulu tuh memang ada era ya banyak ahli-ahli politik dunia lah gitu ya. Melihat dalam perkembangan satu ekonomi dan pembangunan negara dari negara ya baru merdeka atau terbelakang jadi negara maju tuh memang kadang-kadang melalui transformasi itu melalui kepemimpinan militer banyak juga ya kan. Karena kalau saya perhatiin ya, negara-negara yang sekarang kita sebut tiger, negara-negara macan itu, hampir semuanya tuh punya wajib militer. Pernah ada satu diskusi, saya pernah kebetulan ikut dalam konferensi internasional membahas soal ini. Salah satu teorinya adalah Korea Selatan misalnya ya, itu tadinya masyarakat agraris. Masyarakat agraris itu ketika dia mau jadi masyarakat industri itu punya paradigma yang harus berubah. Yang nomor satu itu petani itu nggak ngerti konsep waktu yang tepat, apalagi sinkronisasi waktu. Ketika dia masuk militer, dia kan nggak bisa lagi. Kalau petani kan taunya musim tanam, musim panen ya, musim siang, malam gitu.
ketika dia masuk militer kan baris saja tiap detik harus bareng kakinya. Kalau janji ketemu jam sekian-sekian harus ketemu di situ. Ada sinkronisasi. Dan ini cocok untuk menyiapkan mereka jadi buruh di ban berjalan waktu itu kan. Sistem assembly. Jadi efisiensinya, paradigmanya berubah. Dengan wajib militer cocok. itu. Jadi ketika setelah masuk militer, orang-orang yang paradigmanya petani ini jadi cocok untuk industri 01 tapi ya yang ban berjalan lah, industri ban berjalan. Nah cuma kan sekarang kan berubah lagi kita ke industri yang kreatif. Justru ini bisa menjadi penghambat. Tapi cocok buktinya Korea bisa unggul di Ya Korea kreatif industri. dia unggul kan sampai dia kan wajib militernya nggak lama. Ya sesudah itu dia kan sehingga dia industri dasar dia udah jadi. Ketika dia kembang ke industri yang lebih kreatif, ya dia yaitu tadi yang mayor-mayor yang terus itu kan minoritas. Yang memang sifatnya seperti itu, yang mau berkembang ke kreatif ya dia pindah ke lembaga yang lain. BTS aja wamil kan BTS. Ya. Kalau di Singapura tuh pasti mayor-mayor itu ikut MBA, ikut inilah. Karena mungkin 80% lebih memang nggak akan nerusin di militer. Mereka diterusin bidang yang lain. Dan justru kalau yang memang calon-calon pemimpin di Singapura itu kita bisa lihat mereka tuh harus pindah kantor, termasuk masuk ke militer kayak Bijeli itu. Jadi, nah saya ingat zaman itu tuh karena dianggap komputer itu bagian penting, ada kementerian khusus untuk informasi yang untuk komputerisasi. Siapa yang mau maju pun mesti paling nggak pernah berapa lama bertugas itu. Kenapa itu penting? Karena biasanya kalau orang nggak pindah kantor itu terjadi silo-silo, susah kerjasama antar kementerian. Oh, makanya rotasi itu. Ya, makanya selalu rotasi. Dan itu benar, saya sendiri ngalamin di Tempo ya. Dulu saya tuh ketika punya Tempo Interaktif online, saya nggak mau orangnya khusus itu, harus pindah-pindah dari majalah ke situ, terus ke koran. Nah, tour of duty dipaksa itu, agak marah-marah juga sebagian, tapi ya kita paksa lama-lama baru bisa kerjasama. Kalau enggak, saya tahu ada satu organisasi yang pada saat itu bikin TV karena orangnya itu akhirnya berantem terus itu dua. Karena apa? Ya karena yang masing-masing merasa organisasinya paling penting. Dan yang satu ngerugiin gitu yang lain. Tapi ini kita tetangga Anda ya? ya, kita kembali ke ring satunya Pak Prabowo ini. Iya. Kan berarti ada kekuatan militer di situ. Alumni jenderal-jenderal juga ada di situ. Dan alumni mayor-mayor ya banyak juga kan. Juga banyak kan? Iya kan. Terus ada geng politisi. Ya kan, orang-orang politik yang masuk gitu. Bang Dasko lah. Itu kita terusin dulu dari ini. Geng itu pun militer tuh harus pakai. Pertama adalah matraknya. Walaupun saya sama militer, kalau matraknya beda ya mungkin nggak. Ya lebih spesifik lagi TNI AD lah. Ya, udah gitu angkatannya. Angkatannya tuh penting loh. Iya. Seangkatan itu. Iya penting banget tuh. Betul. Habis itu belum lagi masuk elit infanteri atau Kopassus. Kalau kata Jansen Sitindaun di sini, dia cerita Mas Ahy sekarang baru merasakan manfaatnya berakmil itu, karena begitu dia harus berkoordinasi soal pertanahan ini, itu teman-temannya udah ada yang danrem, udah ada yang apa, jadi ikut membantu. Jadi terbantu dengan ini networking interpersonal kan? Interpersonal. Ya interpersonal tuh bisa bagus, bisa juga jadi beban. Abuse. Iya. Tapi ini berarti the rising of ini ya Mas ya. Ketika kalau 10 tahun Pak Jokowi dianggap the rising of UGM gitu ya. Iya. Ini the rising of Taruna Nusantara, Akademi Militer, Wabil Khusus, Kopassus gitu. Unhan, jangan lupa Unhan. Sekarang yang di sekeliling Pak Prabowo itu kan kalau di sana seringkali kadet-kadet Unhan ya. Iya. Ini artinya memang kita bisa melihat nggak kalau situasi kayak gini memang ring satunya Pak Prabowo tuh memang udah padat sekali ya dengan berbagai macam background, berbeda dulu sama Pak Jokowi ya. Pak Jokowi 2014 itu kan relatif lebih relawan aja, relawan baru relatif. Partai, terus relawan partai, terus ada eksponen jenderal-jenderal ya kayak Pak Luhut
Satu aja kan? Satu aja. Iya, Pak Luhut satu. Ya Pak Kalau Hendro. itu kan lebih karena interpersonal relation, karena kenal terus partner Bisnis. bisnis. Iya. Bisnis. Iya kan? Partai juga ternyata terbatas juga. Iya. Relawan lah paling menurut gua. Dan Relawan kita- dan inner circle Pak Jokowi sejak Iya. Solo. Dan kita lihat kan akhirnya yang maju di polisi, di tentara, di angkatan udara itu geng Solo kan. Yang ketika Iya. Pak Bersama Jokowi jadi Pak wali Jokowi. kota, mereka jadi komandan lokal. Iya, Iya, makanya Pak Hadi Cahyanto, Pak Nah, Sigit, itu kan Agus Subianto sekarang ya. iya interpersonal banget karena memang bukan karena apa-apa ketika Pak Jokowi jadi presiden yang dia tahu tentara polisi ya itu. Ya, nah, itu mungkin the real Asian values. Jadi bukan meritocracy, Iya. tapi karena hubungan interpersonal. Iya, the real who's the president man. Itu aja kan. Yang dia tahu ya itu gitu kan. Beda sama Pak Prabowo kan. Ya, Pak Prabowo yang dia tahu banyak. iya. Betul. Yang dia tahu Tradisi banyak. bapaknya, Iya, tradisi keluarganya, iya. tradisi mertuanya, Banyak. dan tradisi dia sendiri. Iya, banyak Iya. banget. Jadi kalau Pak Prabowo kan nggak perlu orang-orang seperti waktu Pak Jokowi kan perlu opung panda karena dia nggak tahu nih Jakarta petanya kayak apa. Iya, butuh Jadi translator perlu ya. penasehat. Nah, artinya Mas, ini gua mau berkesimpulan bahwa 5 tahun ke depan akan sangat kencang pertarungan internalnya nih. Untuk orang baru. Untuk semua orang, mengingat begitu banyak faksi yang berada di sekitar Pak Prabowo karena dilatihnya jadi elit ini udah lama kan. Tumbuh bersama Pak Iya, Prabowo betul. juga ada faksi Fadlizon dan gerakan intelektual muslim misalnya Iya, gitu kan. Ada banyak banget. Pak Prabowo pun dekat dengan NU. Iya, kayak Gus ini Dur, tukang Babe pijet. Haikal Hasan aja datang ke sini tahu nama-nama menteri Pak Prabowo dia. Oh, I can guarantee you 100%. Iya, kan? Nah, gitu. Jadi kalau mau tahu menteri-menteri Pak Prabowo nggak Tanya kejar Babe, Babe Haikal. Haikal Hasan banyak. Dia yang tahu 95%. Iya. I guarantee Padahal you. Pak Prabowo sendiri mungkin belum tahu ya. Iya, mungkin dia lebih tahu. Iya. Atau Pak Prabowo tanya beliau, "Be, apa kasih pengamatan dulu, Be?" Mungkin aja. Sini. Nah, udah aneh jamin. I guarantee you. Ya. Tapi Sakti, Babe. Tapi itu apa namanya mengingat gerbong yang begitu besar ditambah lagi gerbong politik segala macam memang Iya. ini akan sangat pemerintahan ini sangat tergantung daripada Pak Prabowo dalam menghandle inner circle-nya nih hari ini gitu kan. Betul. Mengingat begitu padatnya ini kan. Dengan Pak Prabowo yang punya tradisi panjang ini kan. Iya, tradisi panjang. Ada faktor teknokrat PSI-nya. Iya. Misalnya ya Mas, karena dia hidup dalam tradisi itu kan. Ada bagaimana Pak Prabowo hadir dan berdiskusi dengan eksponen CSIS misalnya. Itu ada juga eksponen itunya. Iya. Tentaranya ada. Tentara yang mana nih? Tentara yang tempur dan tentara yang berpikir. Dia sama-sama gaul nih. Tentara berpikir macam Pak SB, Jenderal Agus Sujoyo misalnya ya. Atau tentara-tentara tempur bawa geng Kopassus misalnya. Ada Pak Luhut sendiri aja udah jadi variabel sendiri tuh. Iya, Pak Luhut sudah. Ya, karena kan hubungannya juga interpersonalnya sejarahnya panjang. Iya. Pak Mudi PR gimana? Iya. Itu juga. Tapi jangan salah loh ya, kadang-kadang justru orang yang dulunya punya interpersonal dekat, itu kadang-kadang malah bisa jadi bermusuhan. Karena intens kan, karena pernah dekat sekalinya Pak kecewa, Syafri, betul. Lama. Bisa dalam gitu. bisa dalam. Tapi pertanyaannya gini Mas BAM, ketika situasi kayak begini apakah menurut Mas BAM gitu ya, itu akan mempersulit konsolidasi elit atau malah mempermudah sebenarnya karena udah ada rule of the game-nya gitu misalnya. Ada yang bilang terlalu banyak tahu itu bingung, nggak tahu sama sekali itu lebih enak gitu. Makanya Pak Jokowi mungkin lebih kertas kosong Kalau ya. yang saya tangkap dari orang-orang yang kenal lama sama Prabowo tuh mereka agak khawatir itu memang. Karena kalau kita lihat kan Pak Prabowo kalau waktu jadi Menhan dia simpel sekali kan. Semua geng Kopassusnya aja ditarik ke Menhan. Selesai gitu. Karena yang ngerti sekarang cuma kan nggak itu. bisa. Karena yang ngerti cuma itu. Iya. Iya kan? Wamen-wamennya bos. Iya, ada satu Daniel Anzar Simanjuntak lawan Iya. Siders itu satu Iya, kan. kokam ini mau kili Iya. kokam sama dia ya. Itu pun pernah kokam. Pendidikan militer Iya, juga. iya, kokam ya pernah. Ya. Walaupun bukan tentara dia Iya. kan tapi. Apa keahliannya beliau apa? Menjelaskan apa? Dassault Rafale. Iya. Rafale. Iya nih Ya, gimana Mas? Ada khawatir. problem nggak? Atau justru jadi apa namanya privilege itu Pak Prabowo karena dia tahu mana yang tipu, mana yang enggak, Iya. mana yang paten, Dan mana udah yang ada busuk. rule of the game-nya, senioritas dan lain-lain gitu. Hmm. Iya. Korek nih dia pasti ya. Ya kalau menurut saya sih
di awal-awalnya pasti susah karena kan sekarang pertama nunggu 20 Oktober dulu kan. Ya, nah, tapi yang saya lihat kalau kita lihat bahwa pertemuan kayaknya sekarang Pak Prabowo berapa kali ketemu Pak SBY untuk konsultasi, sehingga Pak SBY yang dulunya sebenarnya tidak terlalu positif terhadap Pak Prabowo sekarang berubah sih kelihatannya sikapnya, dia respect sama Pak Prabowo. Nah saya lihat jadi ada perubahan juga. Prabowo dulu tuh dianggap orang yang nggak mau denger kan, dia maunya sendiri. Sekarang loh kok bisa jadi orang yang mau dengerin gitu. Mencatat dengerin. Nah di satu sisi itu juga menunjukkan kali dia juga wah ini mesti hati-hati ini. Jokowi efek tuh Mas. Iya. Nah, pertama kita akan lihat dari sekarang sampai 20 Oktober apakah modus yang akan digunakan itu modus kayak dulu Jokowi masuk ada tim transisi terus kan gini-gini, atau model kayak Pak SBY nyusun kabinet kan personal aja, sangat tidak informal banget. Nyusunnya, saya menduga akan lebih kayak gaya Pak SBY. Karena Pak SBY punya katalog lengkap kan. Iya. Dia hidup dalam tradisi dan pergaulan ini. Dia tidak merasa perlu interpreter lah gitu. Aneh udah tahu ente gitu kan. Artinya tingkat certainty-nya Pak Prabowo ini lebih tinggi ya ketimbang Pak Jokowi ya. Ya walaupun kita ingat juga Pak SBY kan dulu ngambil putusan juga lama. Iya. Karena overchoice mungkin. Ya betul, overchoice. Dia ngerasa tahu kan. Mungkin Pak Jokowi pilihannya nggak banyak karena. Jadi saya juga melihat mungkin Pak Prabowo ini walaupun dia tentara, jangan-jangan decision makingnya agak lebih mirip Pak SBY yang buat orang tuh terlalu lama gitu loh. Kalau Jokowi kan bisa tahu-tahu, gitu. Iya. Kalau Pak Jokowi tiap kebijakan dokumennya pilihannya cuma 2, hidup atau mati nih. Hidup. Dan Pak Jokowi stylenya kan kalau nggak salah Mas lihat aja misalnya dari personalianya kan orang-orang yang lebih ke CEO style kan Mas. Orang kayak Pak Erik, orang kayak Pak Luhut, Menteri Kesehatan aja pertama kalinya bukan dokter kan Pak BGS ya. Ya itu kan wujud dari keterbatasan konseptualnya Pak Jokowi. Yang ada di kepalanya ya pedagang-pedagang itu aja. Ya make it happen aja. Ya pedagang-pedagang, udah bukan make it happen. Di tentara juga ada make it happen, di mana-mana juga ada. Tapi menurut saya Pak Jokowi itu dalam beberapa itu kalau kita lihat ketegaannya itu lebih militer dari militer. Dia manfaatin orang, begitu nggak berguna lagi, out gitu. Mana ada militer tega Mas? Harto? Enggak bos. Militer perang-perang ini bos nggak tega lah. Nah maksudnya? Iya misalnya kalau di Pak Harto kan maksud gua gini, politisi tega ya kan. Di militer kan nggak tega juga. Gimana dia bunuh jutaan orang? Orang perang ini bos, ya kan orang muda menyerah kan harus ada aturannya bos. Terlalu setia kawan ya? Iya. Oh iya. Militer tuh kan romansanya lebih. Apalagi kalau dengan cerita-cerita Pak Prabowo ya. Iya, orang udah mau menyerah tuh udah nggak boleh lu tembak. Wartawan nggak boleh lu tembak di medan perang. Ada rule of the game ya. Ada aturan bos. Kalau ini kan balap liar tarkam ini maksudnya. Artinya Pak Prabowo akan lebih korek dalam ini Mas ya, dalam governance atau dalam ini ya menjaga tradisi-tradisi baik yang ada bordernya atau menurutku Pak Jokowi itu sangat pedagang. Yang ruthless itu pedagang. Gue untung apa rugi nih? Cuan aja ya. Iya, ruthless pedagang tuh nggak ada bicara lu kerja di sini nih bukan karena bukan gua puji-puji, bukan karena lu hebat atau apa, karena lu menguntungkan aja buat gua gitu. Kalau pedagang tuh nggak ada gini ya. Udah lu kasih aja di nggak ada. Tapi nggak ada juga dia. Kalau kita lihat kan, misalnya Budiman loh, itu dulu ngehantem Pak Prabowo kayak apa? Dirangkul juga mah Pak Prabowo. Iya. Nggak ada. Paling menurutku Pak Prabowo tuh orang yang agak mirip Bu Mega ya, dalam sentimentalnya ya. Pak Harto itu kan tentara, dia sebagai politisi yang ruthless. Iya. Kan sebagai tentara dulu kan juga ada orang pedagang bos. Iya pedagang. Tapi Pak Harto jangan salah kan? Loh, Pak Harto ketika bikin Petrus, iya. Makanya maksud sebagai politisi Mas ya kan. Pak Harto tuh juga punya dua dimensi yang menurutku ya.
Ya dulu dia gimana dia menghabisi Bung Karno. Bung Karno, Brutus menghabisi. juga kan? Gak usah gitu Mas, orang-orang yang membantu dia pada puncak kekuasaan. Pak Nasution diapain? Kemal Idris gimana? Jenderal HR Darsono gimana? Iya. Itu udah jadi pedagang, Bos. Iya maksud gua itu kan ruthless, tapi bos. to be fair, mereka kan kurangnya setelah mereka berontak. Iya. Maksudnya? Iya kan? Atau masa pakainya Mereka udah bikin habis? petisi 50 apa? Enggak, Pak HR Darsono gitu kan, maksud petisi 50 itu kan pada resepsinya menjelang itu kan udah disingkirin apa segala. Pak Sarwo Edi deh. Iya. Ada yang bilang gini, aku baca buku Pak Yusuf Hanandi atau Pak Salim Said ya. Dan Kenapa iya. Sarwo Edi itu bisa tiba-tiba menghilang gitu. Kalau kata Ari udah dibuang ke Korea Selatan tuh bukan, lu jangan bayangin Korea Selatan kayak K-pop sekarang, Dinda. Korea Selatan jangan Pak Sarwo Edi duta besar itu kayak Zimbabwe sekarang. iya kayak iya bener. Ya memang Nah, itu karena ini Mas katanya dia ngegepin Pak waktu Pak Harto menghadap Bung Karno menjelang tahun 6667 itu dia mendapati Pak Sarwo Edi begitu Pak Harto masuk ruangannya Bung Karno, Pak Sarwo tuh keluar dari ruangan Bung Karno. Iya. Di situ muncul, wih ada kecurigaan apa nih gitu. Dan waktu itu Pak Harto secara sadar memanfaatkan dendamnya Pak Sarwo Edi sebagai sohibnya Jenderal Ahmad Yani yang sesama Ponorogo Connection ini. Kesayangannya Kesayangannya untuk membalaskan dendam setelah masa pakainya habis ya. Udah. Tapi lu harus beda. Dan dia juga Pak Harto sama nabok pakai tangan orang lain kan? Kan ketika menyingkirkan Sarwo Edi nggak langsung dia pakai apa Ali Murtopo. Tapi dalam hal ini sebenarnya gue melihat Pak Harto yang kayak begitu tuh bukan dalam rangka militer. Kalau militer tuh justru sangat code of conduct gitu. Ini lebih ke orang yang punya insting of survive aja. Ya chasing the power aja ya. Orang yang ya kalau nggak kayak gitu gue udah selesai gitu. Itu dalam hal inilah menuju kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan ini ya. Kalau dalam hal Pak Jokowi kan memang orang yang dari bawah gitu ya, yang Korea. Korea gitu ya, insting survival, ya kan? Dimakan atau memakan. Sebenarnya harus kita tunggu siapa yang akan jadi dalam tanda kutip tukang pukulnya Pak Jokowi, Pak Prabowo nanti. Kalau dulu tukang pukulnya Pak Jokowi siapa? Ya kan ada Pak Luhut, ya kan? Atau penangkal petirnya lah, pokoknya yang ngerjain hal-hal yang tidak populer lah. Adalah menurutku yang udah teruji dan terbukti. Kalau kata Opung Panda kan Pak Jokowi nggak punya tukang pukul, ya kan? Kalau kata Opung Panda itu kata Rocky, ya berarti lebih kejam lagi dong daripada Soeharto, kan dia pukul sendiri katanya. Soeharto punya Benny, punya apa? Pak Jokowi punya Pak Luhut, terakhir ini punya Pak Bahlil ya. Punya dulu ada Pak lain yang kita nggak bisa sebut lah. Iya, tapi itu lagi ya. Kalau Pak Prabowo, gue lebih melihat dia lebih punya kemiliteran gitu ya, ketimbang insting of survive itu loh. Yang paling bahaya itu kan bukan paling bahaya, tapi paling menakutkan tuh kan orang yang berpikir soal survival tapi dikasih kekuasaan yang besar. Iya, selalu merasa kill or to be killed gitu kan ya. Kalau dalam bahasa psikologi itu Pak Prabowo tuh ada dimensi superhero-nya tuh apa? Ada kayak semacam keinginan jadi martirnya tuh ada gitu. Ada. Iya, aku agak setuju tuh gimana Pak Prabowo merawat orang-orang yang membersamai dia sejak dulu dan orang-orang terbuang kan. Ya, dan Pak Jokowi itu jadi menakutkan karena orang yang sedang berpikir how to survive ini lo kasih senjata sebesar ini. Ya. Dia bisa tembak siapa saja gitu. Dan melakukannya dengan senyum, Bos. Nah, ya kan namanya survive kan, yang penting gua survive gitu kan. Ya, senyum. Atau dengan jangan tanya saya ya kan. Iya. Tapi Pak Jokowi hebat ya membangun persona memang sebagai orang yang ini ya. Brandingnya jago loh. No harm, orang tuh kesannya no harm gitu Pak Jokowi, nggak menakutkan, tidak mengancam kita yang masyarakat kita biasa, makanya Jokowi adalah kita itu yang kemudian diamini dan bisa dipraktekkan oleh Pak Jokowi dalam mungkin kalau ada poll sekarang masih 70-an% kali ya, atau paling nggak di atas 60 lah masih. Masih 60, masih 70-an masih. Masih ada 70 Mas. Memang nggak setinggi waktu itu 80% itu ya. Tapi memang ini kalau kita baca
ceritanya apa James Scott itu kan the weapon of the weak itu kan. Senjatanya orang-orang lemah ya aku ini wong deso gitu kan. Padahal kan di belakang batu semua. The weapon of the weak. Ya James sebetulnya tuh saya jadi ingat itu apa Peron dulu di Argentina. Juan Perón. Sebenarnya dia tuh dulu apa ya tokoh yang rada populis juga kan, membela buruh dan apa, sangat dicintai oleh penduduk bawah gitu. Walaupun akhirnya dampaknya overbuild, kebijakan yang terlalu populis, akhirnya Argentina bangkrut ya. Walaupun tidak segawat mungkin Venezuela lah, Chavez lebih gawat lagi. Saya tuh sampai terus terang ya, saya tuh sampai saking khawatirnya karena Pak Prabowo itu punya latar belakang yang ada kemiripan dengan Chavez kan, sama-sama pasukan khusus yang pernah terbuang gitu ya, karena kan kalau Chavez kan bahkan dipenjara karena dituduh melakukan kudeta, tapi terus dia keluar, dia bikin partai dan malah dengan populis menang besar, tapi negaranya kan Venezuela negara yang cadangan migasnya terbesar di dunia, tapi sekarang miskin banget, bangkrut gitu ya. Karena kebijakan-kebijakan populisnya, tapi tetap populernya tetap tinggi. Saya sampai kontak teman saya orang Venezuela, teman lama saya, yang bilang coba nih, ini ada kemungkinan nggak bahwa Pak Prabowo ini akan membawa Indonesia seperti Venezuela di bawah Chavez. Nah, kita diskusi panjang, walaupun dia kesimpulannya oh enggak lah, ini Pak Chavez jauh lah dibandingin Pak Prabowo, karena Chavez tuh kadar intelektualnya rendah, jauh lah, kalau ini kamu beda lah ini. Kenapa saya merasa itu bersalah? Karena waktu Pak Prabowo sedang lagi bawah banget lah ya, terus saya ketemu sama dia kalau dia bilangnya waktu itu I'm in the bottom of the gutter katanya. Saya itu berada di pelosok paling bawah dari selokan. Dan nggak banyak temannya, saya kan ketemu sama dia di Singapura. Siapa? Saya ketemu sama Pak Prabowo di Singapura. Waktu Excel? Waktu dia lagi hancur-hancuran lah, lagi baru exile. Saya lama dah dengerin dia curhat gitu. Tapi kan untuk menghibur dia tuh saya bilang, sebenarnya Mas Bowo ini masih beruntung lah dibandingin seorang yang namanya Chavez. Chavez itu dia dibilang sama bos-bosnya, jenderal-jenderal, udah kita kudeta aja demi kejayaan bangsa Dia berangkat, di tengah jalan ditinggal oleh para jenderal-jenderal itu. Sehingga akhirnya dia ditangkap, dihukum, masuk penjara kan. Tapi ya dia tidak, dia keluar dari penjara, dia dirikan partai politik, dia bisa menang secara demokratis. Jadi orang dihianati juga Chavez. Iya, jadi saya bilang lah, Mas Bowo kan bisa juga melakukan hal yang sama kalau memang ingin jadi pemimpin politik. Nah, ketika beliau kemudian bikin Gerindra, dan harus kita akui Gerindra ini kan dari semua jenderal militer yang sukses membuat partai paling cuma sukses Prabowo kan. Kita lihat Wiranto gagal. Ya. Pak Sutioso gagal. SBY turun Agung terus. gagal ya. SBY oke lah. Yang agak mendingan SBY lah, tapi 7% ya kan. Turun terus. Ya, pernah jadi juara ketika jadi presiden, tapi sesudah itu ya partai tapi lumayan middle. lah mengantarkan ke 10 tahun presidensi kan, ya not bad. Iya, Ya, sukses lah dianggapnya Mas. Ya, dia sukses enggak sebagai dia sukses menjadi presiden, tapi sebagai pemimpin partai kayaknya partainya partai middle. Iya kan? Sekarang kursi kalau tanpa P3 kursi terendah di parlemen ya. Iya. Bottom of the Iya kan? Sementara kalau kita lihat Prabowo dalam tempo singkat Naik terus. partainya nomor awalnya berapa ya? Udah langsung partai menengah. Terus sekarang udah partai besar. Ya, dan dia jadi presiden dari partai besarnya. Jadi mungkin bakat partai politiknya memang lebih. Cuman kan kita khawatir karena sekarang kebijakan kasih makan itu apakah sustainable atau enggak, ya kan? Enggak. Itu sebabnya saya nanya teman saya di Venezuela, karena saya
aduh ini jangan sampai Prabowo membawa Indonesia bernasib seperti Venezuela atau bahkan atau Argentina ya. Karena Venezuela itu negara, bayangin, terbesar cadangan migasnya di dunia, penduduknya cuma 20 juta gitu. Kalau Argentina ya 70 juta ya. Itu. Tapi Argentina tuh salah satu 7 negara terkaya loh tahun 1920-an. Sekarang inflasi tertinggi. Nah, sekarang 2 kali udah bangkrut ya. Nah, walaupun saya lihat mungkin Prabowo ditolong ada adiknya yang pengusaha dan ada kakak iparnya yang bekas gubernur Bank Sentral. Ya. Ada teknokrat yang mungkin tradisi keluarganya aku rasa. Saya bahkan dengar kemarin Pak Sudrajat itu ditanya mungkin siapa ya? Mungkin Rossi ya. Tentang Pak gimana kalau cukup kita bikin IKN dan bikin makan siang. Ya dia bilang ya kalau ya jelas lah kalau IKN ini kan bisa ditunda. Ya, ada masalah. Kalau makan siang ini kan untuk generasi emas. Jadi kalau pertentangan anak itu udah jelas lah ke IKN gitu. Yang dikorbankan maksudnya. Yang dikorbankan IKN-nya dikorbankan karena makan siang yang akan didahulukan gitu. Ya kan masalahnya gini itu kalau kita lihat sejarah ya, kan Peron juga dulu maksudnya baik. Dia membela buruh supaya inequality rendah di Argentina ya. Dan Chavez juga maksudnya baik kan, dia membela orang-orang bawah ya supaya dapat akses kesehatan dan sebagainya. Tapi sehingga saking fokusnya ke situ kadang-kadang besar pasak dari tiang ini lupa. Nah ini yang mesti ada orang, karena itu ketika saya ditanya apa yang penting dari Prabowo, dia harus punya menteri keuangan yang bisa say no dan diterima. Jadi itu. Siapa paling patut, Mas? Menteri keuangan spek apa yang mungkin akan dipilih oleh Pak Prabowo? Ya sampai ya kalau di kalangan pendukungnya yang saya kenal lah paling nggak. Sampai mereka ada yang bilang untuk menenangkan pasar, kalau bisa Sri Mulyani paling nggak dibujuk supaya paling nggak setahun bertahan sebelum dicapai kesepakatan siapa yang cocok gitu ya. Karena Pak Jokowi yang dianggap quote unquote tidak punya tradisi sepanjang Pak Prabowo dalam elit politik kita, itu aja 10 tahun mengandalkan Bu Ani ya. Oh kalau itu ya, kalau nggak masuk Bu Ani, kita tuh pada saat Bu Ani masuk, untuk bayar bunga utang aja harus ngutang. Jadi bukan bayar cicilannya nih, bayar bunganya doang harus utang. Itu kan kalau dalam kondisi keuangan udah rawan nih. Nah maksudku gini loh, di tengah tadi ya, outliernya Pak Jokowi gitu, atau mungkin di luar pakemnya Pak Jokowi, untuk hal bendahara negara, kasir negara, itu dia masih sangat korek gitu menjaganya dengan Bu Ani gitu. Iya. Nah, apakah Pak Prabowo ini menurut BHM akan melanjutkan pilihan yang kurang lebih mirip? Nah, ini menurut saya salah satu indikator. Saya waktu itu ditanya investor-investor ya. Sekarang kan kalau kita lihat, paling nggak dari luar lah ya. Kemarin terjadi bentrokan beberapa kali antara Menteri Keuangan dengan Pak Prabowo si Menteri Pertahanan dalam pengadaan Dassault Rafale. Bukan Rafale, yang satu Mirage ya. Semacam. Mirage 8. Bahkan di debat $800 juta ya. Di debat kandidat diomongin loh, ini karena Menteri Keuangan. Tapi ternyata Pak Jokowi bisa membela Sri Mulyani lah, akhirnya itu dibatalkan dan Jokowi sebagai Prabowo sebagai Menhan, komandannya kan presiden, dia terima. Apakah kalau dia jadi presiden ini akan dihidupkan lagi, ya kan? Kan bisa dia ubah lagi, apalagi kan ada gosip, walaupun ini sekali lagi saya ulang gosip bahwa saya ingat loh tiba-tiba menyebar satu gosip mengatakan bahwa untuk Mirage ini udah dibayar komisinya gitu. Ya kan? Namanya juga gosip. Iya, namanya gosip katanya. Ya biasalah gosip. Oh, ini katanya untuk bayar Bayar pemilu lah, pilpres apa segala macam ya. Oh, tapi itu kan udah dibantah semua sama temennya beliau lah, sudah dibantah ya. Nah, tapi ini juga akan jadi indikasi apakah ini akan dihidupin lagi apa enggak. Karena kalau ini dihidupin lagi,
membuat gosip itu jadi kredibel kan. Ya. Nah, tapi kalau dia mau kasih kesan itu, kalau tiba-tiba paling enggak sementara ini saya minta Sri Mulyani jadi Menkeu. Belum tentu juga Sri Mulyani mau. Tapi pernyataan itu aja akan membuat pasar tuh, oh ternyata Prabowo oke gitu. Atau yang looks like Sri Mulyani. Iya, bisa. Atau yang punya tradisi paling dekat dengan Sri Mulyani. Saya lihat sih salah satu yang kalau di antara teman-teman itu salah satu yang dianggap indikatornya masih oke mungkin karena kemarin kan Menkes Budi Sadikin ini membantu kelihatannya bisa berkomunikasi lancar dan dia di pasar juga cukup dipercaya. Dia termasuk dianggap yang bisa say no dan Prabowo bisa terima gitu. Jadi itu juga nih. Tapi ada juga kekhawatiran karena salah satu nama, satu-satunya nama calon menentukan yang katanya pernah disebutkan Prabowo kan Pak Bambang Brojo. Nah Pak Bambang Brojo itu bukan orang buruk ya, tapi kalau ibaratnya dalam manajemen dia itu orang yang ngegas. Sementara untuk Menteri Keuangan ini perlu orang yang ngerem. Nah, itu buktinya Bu Ani datang untuk membereskan gas-gasan itu kan. Jadi kalau dia pilih Menteri Keuangan yang ngegas, itu mungkin sinyal yang Pak Bambang Brojo itu kan cocoknya buat proyek yang lebih ke masa depan, lebih perencanaan. Bapenas itu cocok lah untuk ada well plan ya dan sebagainya. Dan kita juga tahu kenapa Pak Bambang Brojo nggak mau nerusin jadi mimpin proyek IKN kan, karena dia juga masih menganggap keputusan yang diambil Pak Jokowi itu kok tidak yang seperti diusulkan gitu. Jadi dia nggak mau tanggung jawab juga. Meskipun Babe Haikal namanya beda lagi. Iya. Okay. Babe Haikal siapa kata Mas Iko akan? I guarantee you katanya kan. Oh ya. Oke. Tapi itu berat agak, ya? Iya kan. Iya kan? Berat lah. Itu di luar. Tapi dia dekat dengan Aduh, BHM. Itu di luar ekosistem lah. Ya, Gus Yakut juga dekat sama. Gini lah, dia ada bukan orang. Habib Abu juga dekat sama. Iya, gini lah. Buing. Dia tuh orang oke, tapi bukan rem gitu. Ya, oke. Biar teka-teki. Ya. Oke, mainkan Dinda. Sampai jumpa lagi. Adios.